Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Dan seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir Part 5. Kamu tidak salah, yang salah itu saya, Lis. Saya tidak tahu kalau sebab saya mendapat air ternyata mengorbankan Mbah Samir, Paman. Tahu begini, saya tidak berangkat, ungkap Kolis penuh sesal. Ini memang jadi permintaan Mbah Samir. Jadi kita yang masih hidup, khususnya kamu, jangan disia-siakan pengorbanan nyawa untuk menghentikan sepak terjangnya Rahmi dan seluruh keturunannya. Sedikit geram suara dari Uyut Latif. Matanya menatap ke langit, membayangkan bagaimana semua ini terjadi akibat dari persekutuan Murti Rahmi. Sekarang yang terpenting, jaga adikmu, tanggal 13 sudah dekat. Sambung Uyut Latif, wajahnya berubah tegang. Apa gunanya air yang saya ambil dari 7 tempat, Paman? Mbah Samir yang menyuruh sudah tidak ada. Sahut Kolis dengan pertanyaan yang mengganjal pikirannya. Kita pulang dulu, ajak Uyut Latif sembari melangkah dan diikuti Kolis dari belakang. Hari itu langit seakan ikut berduka. Mendung-mendung tipis menyebar menenggelamkan paparan menyengat matahari yang seharusnya sudah menampakkan ujungnya. Di bawah kesejukan alam, dua lelaki berjalan beriringan meninggalkan tanah makam umum, meninggalkan jasad Mbah Samir yang sudah terpendam pulang ke asal, tanpa teman, kerabat maupun tetangga. Sesampainya di halaman, Uyut Latif dan Kolis disambut seorang wanita setengah baya dengan berlari kecil keluar dari dalam rumah. Wajah wanita itu tampak panik dan tegang. Nafasnya tak teratur saat menghampiri Uyut Latif. Ada apa, Min? Seperti ketakutan begitu? Tanya Uyut Latif. Anu, Yut, itu keponakan sampean marah, jawab wanita tetangga Uyut Latif dengan gugup. Tak membuang waktu, Kolis yang mengerti dengan ucapan wanita itu langsung berlari mendahului Uyut Latif. Ia tahu jika yang dimaksud adalah Komala, namun belum tahu apa yang sudah dilakukannya. Beberapa jeritan terdengar oleh Kolis saat tiba di depan pintu. Segera ia bergegas ke dapur, di mana jerit ketakutan berasal. Sesampainya Kolis di dapur, suasana seketika hening. Tak ada jeritan, tak ada teriakan. Yang ada dua sosok wanita tengah berpelukan di sudut dengan wajah pucat terbasahi keringat. Tetapi saat mata Kolis menatap di samping pintu, ia pun terperanjat, di mana matanya menangkap hal aneh pada seorang wanita yang tak lain adalah Komala, tengah duduk bersimpuh menghadap sebuah tampir anyaman bambu berisi berbagai macam aneka bunga sisa dari acara pemakaman Mbah Samir. "Duk Kom, kamu ngapain itu?" seru Kolis melihat Komala yang duduk membelakanginya, tengah meraup bunga. Sebentar Komala memalingkan wajah, menatap sinis dengan seringayan, menjadi jawaban atas seruan Kolis. "Biarkan dulu, Lis, jangan kamu dekati." Kolis terdiam mengurungkan niatnya untuk mendekati Komala setelah Uyut Latif yang baru datang mencegahnya. Ia hanya bisa menatapi dengan perasaan ngilu, manakala Komala menyuapkan bunga-bunga khusus untuk acara kematian ke dalam mulutnya. Suap demi suap bunga-bunga itu masuk mulut dan perut Komala. Tak ada rasa jijik sama sekali. Bahkan sebegitu lahapnya hingga tak bersisa selembar pun aneka macam bunga di atas tampir. Selesai memakan habis, Komala bangkit, berjalan lenggak-lenggok bak seorang sinden menuju ke dalam kamarnya kembali. Satu senyum sinis kembali mengembang saat ia tepat bersampingan dengan Kolis dan Uyut Latif yang berdiri di ambang pintu. Anggukan dan hempasan napas panjang mengantar kepergian dua wanita tetangganya yang sedari tadi ketakutan. Mereka yang seharusnya membantu Uyut Latif membereskan sisa-sisa kesibukan pemberangkatan jenazah Mbah Samir harus pulang lebih cepat dikarenakan ulah Komala. Kolis sendiri terlihat lesu. Tak hanya kesedihan,
Ia juga merasakan kelelahan setelah semalaman berkutat dengan kengerian, namun dirinya enggan untuk beristirahat. Meski Uyut Latif beberapa kali menyuruhnya, ia lebih memilih membantu pamannya merampungkan sisa pekerjaan yang ditinggalkan tetangganya. "Paman, terus bagaimana dengan air yang sudah saya ambil tadi malam?" tanya Kolis sembari duduk di sebelah pamannya setelah semua rapi. "Air itu belum sekarang menggunakannya. Nanti saat tanggal 13, saat ritual ratri menyambung ikatan perjanjian," jawab Uyut Latif. "Maksudnya gimana sih, Paman? Saya malah bingung," ujar Kolis belum mengerti. "Mbah Samir itu aslinya sudah tahu jika kamu mendapatkan air dari 7 sumber, dirinya akan menjadi tebusannya. Air itu salah satunya syarat untuk membatalkan ritualnya ratri yang akan menjadikan Jasmoro dan Komala sebagai penerusnya. Maka pintarnya Jasmoro menanamkan janinnya terlebih dahulu di rahim Dokkom. Mbah Samir dan bapakmu sama-sama mengorbankan nyawa untuk bisa menghancurkan Murti Rahmi," ucap Uyut Latif menjelaskan. "Kalau hubungan Mbah Samir dengan keluarga Murti Rahmi, apa, Paman?" tanya Kolis masih bingung. "Aslinya dekat, bahkan masih ada ikatan darah antara Mbah Samir dengan Ratri," jawab Uyut Latif. "Semua ini diawali dari perkara warisan rumah antara Rahmi dan kakaknya, Broto. Memang asal mulanya Brotolah yang serakah. Rumah Prabon peninggalan orang tuanya dihaki sendiri. Dari situlah Rahmi dendam, sampai akhirnya bersekutu dengan iblis hutan Geong. Tak sedikit nyawa yang jadi korbannya, mulai suaminya sendiri, keluarga Broto, dan orang lain yang dikehendaki, termasuk orang tuaku, yang artinya kakek sama nenekmu sendiri. Sedangkan Mbah Samir, keluarga terakhirnya Broto, yang lolos dari jerat kematian Rahmi. Tidak bisa, aku akan tetap menjual rumah ini." Satu suara keras dengan dibarengi gebrakan meja membuat beberapa orang yang duduk di sekitarnya terjingkat. "Maaf Pak Broto, jangan buru-buru emosi. Kita musyawarahkan semua masalah ini dengan baik-baik dan secara kekeluargaan," sahut salah seorang lelaki setengah baya berseragam dinas yang duduk di hadapan laki-laki berkumis tebal. "Pak Broto, tetap saja Pak Kades, apapun hasil dari musyawarah ini, setuju tak setuju, mau atau tidak mau, rumah ini akan saya jual." Broto menjawab dengan sedikit menurunkan tensi suaranya. "Jangan begitu Pak Broto, bagaimanapun juga Rahmi adalah adik kandungmu," sahut kembali sosok lelaki berseragam yang dipanggil Pak Kades. "Tak apa Pak Kades, jika Kang Broto memang ingin menjual rumah Prabon ini, saya rela, saya ikhlas," ujar seorang wanita berhijab hitam yang sedari datang hanya diam sedikit ketus, membuat suasana di ruang tamu sesaat hening. Satu tarikan napas panjang dari sosok Pak Kades berbenturan dengan dengusan sengit Broto sebelum tangannya mengeluarkan sebuah map dari tas hitamnya. "Silakan Pak Broto dan Mbak Rahmi tanda tangan di sini," perintah Pak Kades sembari menunjukkan letak kolom yang harus ditandatangani. "Saya harap setelah ini tak ada lagi gugatan atau laporan sengketa dalam bentuk apapun," sambung Pak Kades setelah memasukkan selembar kertas perjanjian yang sudah ditandatangani Broto dan Rahmi ke dalam map. Senyum lebar penuh kemenangan seketika menggema di ruangan itu. Broto berkali-kali memuji dua lelaki berseragam sepeninggalan Rahmi. "Pak Kades, Pak Bekel, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak berdua. Tanpa bantuan Bapak, saya pasti tak akan bisa mendapatkan rumah itu," ucap Broto yang diiringi gelak tawa. "Sama-sama Pak Broto, sudah kewajiban saya dan Pak Bekel untuk membantu Pak Broto," sahut Sasongko atau Sang Kades. Sementara Pak Bekel hanya menyunggingkan senyum penuh makna. Beberapa kali matanya terlihat mengerling, memberi satu isyarat yang dimengerti Sasongko. "Apa Pak Broto jadi mencalonkan diri sebagai anggota dewan?" tanya Sasongko dengan wajah serius. Tentu Pak Kades. Saya sudah mendapat restu dari salah satu partai, bahkan ada satu partai lagi yang siap mendukung saya," sahut Broto dengan semangat yang menggebu. "Untuk itulah tujuan utama saya mendapatkan rumah Prabon. Biasalah Pak Kades, tambahan modal,"
Sambung Broto dibarengi gelak tawa ceria. Yang penting Pak Broto tidak lupa dengan janji-janjinya, ujar Sasongko dengan nada mengingatkan. Pasti akan saya tepati Pak Kades, dan Pak Bekel nggak usah khawatir. Malah saya ingin nantinya sampean berdua masuk dalam tim sukses saya setelah urusan penjualan rumah selesai. Bagaimana? Jawab Broto dibarengi dengan sebuah penawaran. Sejenak Sasongko dan Pak Bekel saling pandang, namun sebentar kemudian wajah keduanya nampak berbinar seraya menerima tawaran Broto dengan mantap. Di sisi lain, Rahmi yang baru saja sampai di rumahnya sendiri terlihat gontai dan lesu saat mengempaskan tubuhnya di sofa. Matanya memandang lurus ke depan dengan kilatan amarah terpancar. Rasa nyeri dalam dadanya seketika menyeruak, manakala bayangan kejadian beberapa bulan, minggu, dan baru saja kembali menari-nari dalam pikirannya. Sejenak wajah Rahmi berpaling kala suara sepeda motor milik suaminya memasuki halaman depan yang tak seberapa luas. Rohmadi, laki-laki yang sudah mendampingi Rahmi selama 15 tahunan dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tampak heran melihat wajah murung istrinya. Setelah mengucap salam yang dijawab lirih oleh Ratmi, Rohmadi menaruh tas cangklek hitam yang selalu menemaninya saat mengajar dan bergegas kembali menemui Rahmi. Ditatapnya lekat-lekat wajah Rahmi. Ada keraguan yang tiba-tiba muncul saat Rohmadi ingin melontarkan kalimat pertanyaan yang sejak awal dirinya pulang dan melihat wajah suram istrinya sudah bergelayut di benak. Sudah selesai semuanya, Mas. Hancur, ucap Rahmi mendahului tanpa menoleh ke arah suaminya. Rohmadi terdiam, wajahnya menciut dengan kening berkerut. Maksudmu, Dik? Sahut Rohmadi bingung. Aku sudah menyerah. Aku sudah menyerahkan rumah Prabon pada Kang Broto. Bergetar suara Rahmi menjawab dan dengan wajah memerah. Rohmadi tertegun setelah mendengar penuturan Rahmi. Wajahnya menunduk dengan mata menatap meja bertilam kain putih, seakan tengah mencerna ucapan dari istrinya. Ya sudah, Dik, ikhlaskan saja, ucap Rohmadi pelan. Tak semudah itu, Mas. Meskipun aku sudah menandatangani surat perjanjian, tapi hatiku masih tidak terima, sahut Rahmi sengit bernada berat. Aku menandatangani surat itu karena aku capek setelah berbulan-bulan tanpa penyelesaian. Sambung Rahmi kembali masih dengan ekspresi memendam amarah. Untuk saat ini, sementara ini aku mengalah bukan kalah. Kembali satu suara tegas Rahmi sembari bangkit dan melangkah meninggalkan Rohmadi yang masih duduk termangu. Tarikan nafas panjang Rohmadi terdengar begitu berat. Dirinya hafal betul dengan sifat istrinya, bisa berbuat nekat bila tersentuh sesuatu yang membuatnya tersinggung, apalagi sampai sakit hati. Raut wajah Rohmadi semakin mempias penuh kekhawatiran saat Rahmi keluar dari kamar dan berlalu tanpa pamit, serta tak berkata apapun. Rohmadi yakin jika kepergian Rahmi kali ini bukan hanya sekedar main atau belanja, tapi lebih kepada urusan sengketa warisan. Apa kamu sudah pikir matang-matang, Mi? Resikonya, biayanya? Ucap seorang wanita berambut sebahu yang baru saja didatangi Rahmi. Sudah, Sul. Aku sudah memikirkannya. Aku gak akan menyesal apapun yang terjadi di kemudian hari, sahut Rahmi dengan suara geram penuh amarah. Satu helaan nafas panjang dari lawan bicara Rahmi, Sulia, mengawali sejarah panjang dan kelam perjalanan hidup Rahmi. Kedamaian, ketentraman yang selama ini menaungi kehidupannya seakan sirna. Dirinya yang dikenal wanita kuat, baik dan pekerja keras, sepertinya luntur masuk dalam dilema sebuah masalah klasik, hingga akhirnya ia memilih memutuskan dengan tekad bulat sebuah penyelesaian dengan caranya sendiri. Sore itu, di saat suara adzan dari beberapa masjid terdengar bergantian, memberi isyarat para hamba-hamba untuk menunaikan kewajiban, Rahmi dan Sulia tak lagi menghiraukannya. Keduanya terlihat sedikit terburu-buru menyusuri jalanan desa yang masih asri dengan hamparan sawah-sawah menghijau di kanan kiri. Rahmi yang berada di belakang membonceng Sulia, seperti tak tertarik sama sekali dengan pemandangan alam sore itu. Pikirannya masih berkutat dalam balutan amarah
dendam yang sudah ia tahan dan menumpuk di dada. Setelah berbulan-bulan lamanya, membuatnya melupakan bila dirinya adalah seorang istri dari seorang suami yang taat dalam agama, juga seorang ibu dari kedua anaknya. 30 menit sudah berlalu, namun Sulia yang menjadi driver motor milik Rahmi, juga sebagai penunjuk jalan, masih terus memacu dan mengarah ke ujung utara. Sebuah keberanian yang luar biasa. Dua orang wanita yang rela menempuh jalanan sepi dan terkenal akan keangkeran di setiap balik rerimbunan sela-sela hamparan sawah, demi sebuah urusan duniawi yang tak berpangkal. Kita hampir sampai. Kamu nanti gak boleh ragu atau membatalkan jika sudah masuk dan bertemu dengan Mbak Sali. Kalau kamu ada keraguan, takut, lebih baik dari sekarang kita pulang, ucap Sulia sambil memelankan laju kendaraan. Enggak, Sul, aku gak ragu ataupun takut. Kamu tenang saja, jawab Rahmi mantap, tegas, di celah gemuruh angin terpaan laju motor. Sulia akhirnya kembali menarik tuas gas setelah mendengar tekad Rahmi yang tak surut. Ia pun tak lagi segan-segan melewati jalanan sunyi penuh kubangan, menembus semilir angin senja di area sebuah hutan tropis. 10 menit kemudian, Sulia membelokkan kendaraan dan menghentikannya di sisi sebuah persimpangan kecil yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Rahmi yang baru pertama melihat dan datang ke tempat itu hanya menurut dan mengikuti Sulia dari belakang. Puluhan meter Rahmi berjalan beriringan dengan Sulia, menembus jalanan redup dan sedikit becek, untuk bisa sampai pada sebuah rumah kecil, atau tak lebih dari disebut sebuah gubuk. Langkah kaki keduanya terhenti, tepat di depan 5 tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan bersusun penuh celah, sebagai akses utama untuk masuk ke dalam gubuk. Sunyi dan hening, sebentar terasa menyentuh jiwa Rahmi. Namun dari semua itu, tak dipungkiri oleh Rahmi, bila ada ketidaknyamanan mulai menghinggapi. Kriet. Loh, ada tamu rupanya. Rahmi dan Sulia sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu terbuka. Disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju batik lusuh, dengan paduan belangkon berbahan kain hitam terlipat, membalut kepala, menutupi rambut putihnya. Iya mbah, ini saya Sulia, sahut Sulia memperkenalkan diri. Oh, kamu toh? Ya, sini masuk, di luar sudah petang, ajak lelaki tua dengan wajah datar. Tanpa menyahut dan menunggu ajakan kedua kali, Sulia dan Rahmi segera menaiki 5 tangga kayu dan melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesampainya di dalam, tubuh Rahmi seketika merinding. Bias di wajahnya begitu jelas melihat isi dalam gubuk yang tak lebih luas dari ruang tamu rumahnya, di mana di setiap sudut ruang berdinding papan, tertutupi kain hitam menjuntai di atas sebuah tungku kecil yang mengeluarkan kemeluk asap putih dengan aroma khas wangi kemenyan. Ada kepentingan apa, Nduk? Sudah petang seperti ini nekat masuk ke sini? Tanya sosok lelaki tua, sembari meletakkan 3 buah dimar lampu di lantai papan bertilam kain tebal lusuh sebagai penerangan. Ini mbah, teman saya ada masalah, mau minta bantuan sama si mbah buat menyelesaikan masalahnya itu, jawab Sulia menjadi wakil bicara Rahmi. Apa masalahnya, Nduk? Tanya sang lelaki tua kembali. Saat itu Sulia pun langsung memberi isyarat pada Rahmi agar dirinya sendiri yang menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas mengawali cerita panjang Rahmi. Ia begitu detail menceritakan dari awal konflik hingga ujung akhir yang membuat dirinya nekat datang ke tempat yang sangat jarang orang tahu itu. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama. Sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya yang cekung sesaat menatap Sulia dan Rahmi bergantian, sebelum tatapannya lekat bersarang pada tubuh bersimpuh Rahmi. Kalau begitu, apa sekarang maumu? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu menyelesaikan urusanmu? Tapi sebelumnya ingat, kalau semua yang kamu inginkan itu bisa terwujud, pasti ada imbalannya, ucap sosok lelaki tua tegas
setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Rahmi. Iya Mbah, saya siap untuk imbalannya apa saja. Asal apa yang menjadi keinginan saya terlaksana. Jawab Rahmi tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Sali tersenyum tipis. Pembicaraan terus berlanjut hingga semua tujuan dan apa yang dimau Rahmi. Terkadang, kenekatan Rahmi yang diungkapkan membuat Sulia sedikit terperanjat. Ia tak menduga jika sahabat karibnya sedemikian berambisi. Tak hanya ingin memberi pelajaran pada kakaknya sendiri, namun kini terkandung maksud lain yang dirinya baru tahu. Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Sali dan Rahmi pun menyanggupi semua syarat, malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian, dibuka dengan sebuah ritual yang wajib bagi Rahmi, dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Mi, kamu kok nekat sekali? Ini bukan main-main loh, Mi. Sulia yang mengetahui tujuan kehendak Rahmi dan sebelum Rahmi memulai ritual awal, bersempat diri mencoba mengingatkan. Namun hal itu hanya ditanggapi sebuah senyum sinis keputusasaan yang tersudut di bibir Rahmi. Tak lama, Rahmi pun beranjak meninggalkan Sulia. Setelah satu isyarat dari Mbah Sali yang menyuruhnya untuk masuk ke sebuah pintu bertutup kain hitam mengarah ke belakang pondok. Sesampainya di belakang, tempat berukuran 2 x 2 meter tanpa penyekat sekeliling, Rahmi sejenak tertegun. Ada sedikit rasa risih saat Mbah Sali memberi penjelasan rentetan ritual awal yang harus ia jalani. Salah satunya ia harus menari dengan keadaan tanpa tertempel selai benang. Setelah membersihkan diri dengan segentong air bertabur bunga yang telah siap di hadapannya. Sudah siap, Nduk? Tanya Mbah Sali pelan, namun sempat membuat tubuh Rahmi sedikit tercingkat. Tak ada jawaban saat itu dari mulut Rahmi, tapi dari anggukan pelan kepalanya sudah cukup mengisyaratkan persetujuan tanpa bisa ditarik kembali. Perlahan diiringi suara nyanyian serangga malam, Rahmi melepas satu persatu pakaian yang menempel di tubuhnya, mempertontonkan bagian-bagian vital pada lelaki tua yang tak seharusnya. Dingin dirasa menusuk tulang Rahmi saat guyuran demi guyuran air bertabur kembang membasahi kulit tak terbungkus apapun miliknya. Matanya terpejam, bibirnya bergerak mengikuti kalimat-kalimat sebuah mantra yang dilafadzkan Mbah Sali. Tak berapa lama, tepat setelah guyuran air dan gumaman kalimat mantra berakhir, Rahmi merasakan sapuan angin lembut seperti meraba. Tubuhnya sedikit tersengat ketika sapuan angin itu terus-menerus terasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Siap-siaplah, Nduk. Sebentar lagi yang akan membantumu datang, ujar lirih Mbah Sali di telinga Rahmi. Dan tak lebih dari 5 tarikan nafas setelah Rahmi mendengar bisikan lirih suara Mbah Sali, satu hempasan angin beraroma wangi kembang kuburan seketika mengejutkan Rahmi. Tubuhnya terasa panas, kaku, serta sesak di bagian dada yang menembus ke punggung belakang. Seketika itu Rahmi merasakan kembali perubahan aneh di tubuhnya. Tak hanya perasaan ringan di bagian sendi serta bagian tubuh lainnya, ia juga merasa bila otot-otot yang menjalar seperti lentur tergerak dengan sendirinya. Dan tepat saat itu juga, telinga Rahmi samar mendengar suara gemerincing bersambut alunan musik kenong yang membuat tangan dan kakinya bergerak mengikuti. Rahmi sadar bila apa yang tengah dilakukannya sama persis dengan apa yang digambarkan Mbah Sali, sehingga ia pun terus mengikuti tanpa menolak. Lama Rahmi menari mengikuti tiap alunan musik kenong bergemerincing, namun tak terlihat penabuhnya. Ia terus berlenggak-lenggok, sampai akhirnya saat dirasa telah menghabiskan sebuah tembang, tubuh Rahmi terdiam bersamaan suasana yang kembali hening. Buka matamu, Nduk. Kamu sudah selesai. Sudah ada yang akan membantumu. Sekarang kamu sudah menjadi pengantin Pasung Pati. Sudah mempunyai suami lagi dari tempat kegelapan yang maha luas bangsa lelembut. Kali ini tak lagi lirih, tak lagi pelan, suara Mbah Sali yang terdengar di telinga Rahmi. Suara itu tegas menggema, membuatnya segera membuka mata seperti perintah yang diucapkan Mbah Sali.
Harum semerbak tercium memenuhi rongga hidung Rahmi sesaat sebelum matanya terbuka. Setelahnya, decak kagum bersamaan bola matanya yang membeliak, menandakan sesuatu yang aneh tengah Rahmi alami. Betapa tidak, yang kini terpampang di depannya, di sekelilingnya, adalah sebuah taman indah dengan aneka tanaman bunga berwarna-warni. Bukanlah kawasan hutan tipis yang hanya bercahaya redup dari obor dimar, dengan hiasan dan rimbunan serta suara serangga malam. Rasa kagum Rahmi sesaat terhenti ketika matanya menangkap sesosok lelaki tampan bertelanjang dada yang tengah berjalan ke arahnya. Menyadari jika dirinya saat itu masih dalam keadaan tanpa busana, membuat Rahmi gugup. Namun, di saat bersamaan, Rahmi juga merasakan sesuatu yang aneh menjalar melewati urat-urat sarafnya. Semakin lama hal itu semakin membuat Rahmi seperti orang lumpuh, hingga akhirnya ia pun jatuh tersimpuh tepat di hadapan sosok lelaki bertubuh tegap, dengan berhias ikat kepala manik-manik. "Mi, kamu sudah bangun?" tanya Sulia ketika melihat Rahmi membuka mata. Rahmi yang saat itu dalam posisi terbaring menutup selembar kain jarik batik, terlihat bingung. Ia hanya terdiam mengedarkan mata sayunya, menyapu seisi ruangan. "Sudah, Nduk. Sudah selesai ritual pertamamu. Bangun, pulanglah." Suara berat Mbah Sali akhirnya yang membuat Rahmi tersadar penuh. Ia kemudian bangkit, cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Tak berapa lama dengan sudah kembali rapi, Rahmi berpamitan pulang. Tapi sebelum meninggalkan tempat yang tak pernah ia tahu tanpa adanya Sulia, tempat yang kini telah mengubah jalan hidupnya, tempat yang akan menjadi persinggahan terakhirnya kelak, beberapa pesan dari Mbah Sali menjadi langkah pertama bagi Rahmi menapaki satu perjalanan panjang bercahaya hitam. Satu keanehan seketika dirasakan Sulia dan Rahmi, manakala keduanya lepas dari jalan kecil menuju simpang, tempat mereka memarkirkan kendaraan awal. Hampir saja Sulia berbalik arah, ingin kembali ke tempat Mbah Sali, jika tak dicegah oleh Rahmi. Bukan tanpa alasan Sulia merasa ketakutan, sebab ia tahu betul jika di sekitar tempat itu yang sudah beberapa kali ia datangi, bahkan sebelum membawa Rahmi, ia tak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini, matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan pondok berjejer di sepanjang jalan. Tak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Sulia ketakutan. Tapi hal berbeda justru dirasa Rahmi. Ia seolah begitu akrab dan mengenal tempat itu. Bahkan, tatkala dirinya yang berjalan di depan, saat berpapasan dengan sosok-sosok manusia berwajah pucat pasi, mereka selalu menunduk, seolah menaruh rasa hormat. Hal itu semakin mengundang rasa heran di samping takut dalam diri Sulia. Ia tak menyangka jika Rahmi, walau ia tahu adalah seorang pemberani, namun melihat kejadian saat itu, dirinya seperti melihat sosok berbeda pada diri Rahmi. "Sudah, kamu tenang saja, Sul. Ini tak seperti yang kamu pikirkan," ucap Rahmi seperti tahu apa yang tengah dipikirkan Sulia. "Kamu benar-benar berhasil, Mi. Tak kusangka tekadmu melebihi yang aku bayangkan," sahut Rahmi. Sahut Sulia sembari meraih stang motor yang masih terparkir di sebelah persimpangan. Buru-buru Sulia menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi cahaya obor di sepanjang kanan kiri, tanpa memperdulikan tatapan sosok-sosok wanita bertapih kain jarik dan juga para lelaki yang bertelanjang dada ketika melewatinya. Sulia merasakan dan sadar betul bila saat itu dirinya dan Rahmi berada bukan di alam mereka. Namun ketika hal itu ia ungkap, Rahmi selalu diam. Ia seakan tak menghiraukan semua ucapan Sulia. Hingga tiba di ujung jalan perkampungan aneh itu, lagi-lagi Sulia dikejutkan satu pemandangan menakutkan, di mana tepat di depannya, puluhan wanita dan lelaki tanpa busana berbaris di bawah sebuah gapura bertiang susunan batu bata yang tinggi menjulang. "Teruskan, Sul. Ingat pesan Mbah Sali. Jangan menoleh
apalagi berbalik sebelum melewati gapura itu. Sulia yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan Rahmi. Dirinya sendiri yang sudah lama mengenal sosok Mbak Sali pun percaya jika apa yang dipesankan olehnya pantang untuk dilanggar. Meski telah terbiasa dengan hal-hal mistis, Sulia baru kali ini merasakan hal menakutkan sampai membuat tubuhnya seolah mati rasa. Bahkan saat tepat melewati barisan sosok-sosok berkulit putih pucat pasi, ia merasakan dadanya terasa sesak, entah karena bau wangi bunga kamboja yang berasal dari tubuh mereka, atau karena rasa takutnya yang luar biasa. Sulia akhirnya sedikit bernafas longgar saat telah melewati beberapa meter gapura tinggi dengan 2 buah obor besar yang terpasang di 2 tiang kanan dan kiri. Ia yang tak kuasa lagi menahan rasa tegang, sejenak menghentikan laju kendaraan, menarik nafas dalam-dalam sebelum turun serta membalikkan badan. Hal yang sama dilakukan oleh Rami. Dirinya yang berdiri di sisi Sulia bersamaan menatap ke arah belakang. Hal aneh dan mengejutkan lagi-lagi dialami oleh Sulia saat matanya hanya melihat kegelapan berkabut dan rimbunan hutan tipis di belakangnya. Tak ada lagi gapura, tak tampak lagi sosok-sosok berwajah pucat layaknya mayat seperti yang baru saja ia lewati. Kenapa kamu heran, Sul? Bukankah kamu sudah beberapa kali datang ke sini dan lebih dulu tahu tempat ini, serta kenal Mbak Sali? Tapi kok kamu seperti bingung dan ketakutan gitu? Ucap Rahmi yang lebih merasa heran oleh sikap Sulia. Aku memang mengenal Mbak Sali dan tempat ini sudah sejak lama. Tapi baru kali ini aku diperlihatkan sesuatu yang ada di tempat ini. Dan satu lagi yang masih membuatku bingung. Apakah ini karena ritualmu, Mi? Jawab Sulia dengan piasnya. Sudah, Sul, jangan bahas itu lagi. Lebih baik kita sekarang pulang. Sepertinya ini sudah tengah malam. Dan aku mohon apa yang sudah aku lakukan hanya kamu saja yang tahu sampai kapanpun. Sahut Rahmi pelan dan tegas. Sulia hanya terdiam, tertegun dan sedikit renyak mendengar penuturan Rahmi. Ia sama sekali tak menyahut ucapan Rahmi, tapi lebih memilih kembali mengemudi. Sebab dirinya juga menyadari jika malam sudah terasa jauh tenggelam. Dari mana kamu, Dek? Pertanyaan itulah yang pertama terdengar di telinga Rahmi sesampainya ia di rumah. Dek, aku tahu kamu sedang ada masalah. Tapi mbok ya kasih kabar. Kasihan Rosid sama Ratri, nungguin dari tadi. Lagi suara pelan Romadi mengiringi kesibukan Rahmi yang sedang berganti pakaian. Ia mendengar, tapi belum sepatah kata pun menanggapi. Barulah ketika Rahmi telah selesai, ia pun mendekat dan duduk di samping Romadi. Aku cari hiburan, Mas. Cari obat sumpek pikiranku. Ucap Rahmi pelan tanpa merasa bersalah. Romadi terdiam, bukan karena ucapan alasan, melainkan ada satu hawa aneh yang ia rasakan dari tubuh Rahmi. Sejenak ia menatap wajah sang istri, sangat terlihat berbeda. Wajah yang sore tadi ia lihat murung bersungut, kini tampak cerah bersinar. Namun, justru dari situ Romadi merasakan kejanggalan. Kamu kenapa, Mas? Kok lihatnya seperti itu? Tanya Rahmi menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Saat Romadi ingin menyaut, saat itulah terdahului satu teriakan melengking dari kamar sebelah, tempat di mana kedua anaknya terbaring. Buru-buru Romadi dan Rahmi menghampiri kamar itu. Keduanya terperanjat kaget ketika melihat sang anak lelaki Rosid menggigil di sudut kamar dengan menunduk serta mata terpejam penuh ketakutan. Rosid, kamu kenapa, Nak? Ucap Romadi seraya menghambur dan memeluk anak lelakinya yang berumur 10 tahun. Tak lama Rosid yang mengetahui kehadiran bapaknya segera memeluk erat. Ia sebentar menghentikan isak tangisnya, kemudian berkata pelan sambil menunjuk ke arah ranjang sebelah. Barulah Romadi yang saat itu merasa bila pangkal jeritan hanya ketakutan dari Rosid yang belum ia tahu sebabnya, terjawab saat matanya beralih mengikuti telunjuk Rashid.
Di ranjang kecil yang terletak bersebelahan dengan ranjang milik Rashid, Rohmadi melihat tubuh kecil Ratri anak keduanya mengejang tanpa jeda. Matanya melotot, giginya bergantik, seraya mendengus seperti seekor kerbau yang sedang marah. Rohmadi cepat menghampiri tubuh mungil Ratri. Rasa paniknya tak terbendung. Lantunan istighfar menyambung deras keluar dari bibirnya. Namun hal itu justru membuat suara dengusan dari Ratri semakin kencang bergemuruh. Rahmi yang hanya terpaku, seketika tersadar dengan keadaan saat itu. Akan tetapi ia bukan mendekat ke arah Rashid maupun Ratri yang dalam pelukan Rohmadi, melainkan ia menuju belakang ke salah satu ruangan kosong. Tempat biasa ia menyimpan barang-barang bekas tak terpakai. Di situ, di ruang penuh sarang laba-laba dan berdebu, Rahmi sejenak berdiri mematung, menundukkan kepala, memejamkan kedua matanya sambil menggerakkan kedua bibirnya. Tak sampai 10 tarikan nafas, Rahmi melakukan itu. Ia kembali membuka matanya, menatap lurus ke depan, tepat pada satu sosok makhluk bertanduk yang telah berdiri di hadapannya. Kamu jangan sekali-kali menyalahi perjanjianmu denganku. Kalau tidak ingin amisnya darah halus murni jadi penggantinya. Geram disertai dengusan, suara sosok bermata merah menyala pada Rahmi. Saat itu Rahmi pun tersadar bila dirinya telah melakukan satu kesalahan yang telah dirinya perbuat sendiri. Ini jadi pengingatmu, ujar kembali sosok bertanduk dengan hiasan manik-manik melingkari, selaras dengan tubuhnya yang berbalut bulu hitam dan lebat sebelum menghilang. Rahmi cepat-cepat membalikkan tubuh. Setelah wujud sosok itu berganti, kepulan asap kabut memudar. Ia segera kembali ke dalam kamar anaknya. Tapi sebelum itu, dirinya menyempatkan diri untuk mengambil segelas air sebagai satu alasan di hadapan Rohmadi. Sesampainya Rahmi di kamar, ia langsung merengkuh tubuh kecil Ratri yang tengah dalam belayan Rohmadi. Sekilas wajah kecil pucat Ratri memandang tajam ke arah Rahmi. Ia seperti ingin menolak uluran segelas air dari tangan ibunya. Namun, saat gelas tersentuh tangan Rohmadi, ia segera meneguk sampai bersisa hanya beberapa tetes. Kejadian itu dirasakan aneh oleh Rohmadi. Ia seperti melihat ada ketakutan dalam diri kedua anaknya. Meski selama ini Rohmadi tahu, jika kedua anaknya memang sedikit lebih dekat kepadanya daripada Rahmi. Namun, melihat sorot mata Rashid terutama Ratri saat itu, Rohmadi meyakini ada hal yang lain dirasakan mereka. Pagi itu Rahmi terbangun sedikit terlambat dari biasanya. Ia sadar jika semalam memang dirinya baru bisa memejamkan mata saat waktu tak berjarak jauh dengan suara adzan subuh. Tapi hal itu seperti tak berpengaruh apa-apa pada dirinya yang biasa akan panik, tergesa-gesa ketika mengetahui ia terlambat. Sebab satu pekerjaan yang menuntutnya untuk datang di waktu pagi sebagai seorang pedagang bumbu masak di sebuah pasar tetangga desa. Tak mendapati siapapun di rumah, Rahmi segera berberes diri, kemudian bersiap, namun bukan untuk berdagang. Hal itu terlihat dari jalan yang ia lalui, sebuah jalan yang lebih sepi dan jarang dirinya lewati. Sekitar 30 menitan Rahmi berkendara tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian, ia berhenti tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah tembok berhalaman luas. Rumah dengan bangunan bergaya lawas dan sedikit termodif pada bagian teras depan terlihat berbeda bagi Rahmi. Hal itu terjadi semenjak rumah peninggalan orang tuanya yang kini tengah ia pandangi menjadi sengketa antara dirinya dengan Broto sang kakak kandung. Tapi itu pun Rahmi kalah, tersingkir dan tak lagi memiliki hak untuk ikut campur dengan apa yang bakal dilakukan kakaknya terhadap rumah Prabowo tersebut. Memikirkan hal itu, kesedihan mengurat jelas di wajah Ayunya. Namun sekejap parasnya berubah, tatapannya menjadi tajam, nyalang memerah, menandakan letupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benak. Kamu bisa menguasai, tapi tak akan pernah bisa memiliki, Kang. Gumam Rahmi penuh rasa geram. Sebelum kembali menaiki motornya dan meninggalkan bangunan penuh kenangan di masa kecilnya, Rahmi terus memacu kendaraannya, menyusuri jalanan hitam pinggiran kota,
melawan teriknya sang penguasa langit di waktu siang. Namun lagi-lagi itu bukan jalan yang mengarah ke rumahnya, akan tetapi menuju ke sebuah pasar kota yang sangat ramai dengan kesibukannya. Setelah selesai memberi beberapa barang kebutuhan, Rahmi pun segera beranjak pulang. Ia terlihat lega saat dirinya memasuki rumah yang dibangun bersama sang suami Rohmadi masih sepi, menandakan jika sang suami dan kedua anaknya belum kembali. Rahmi dengan segera mengemasi semua barang-barang yang baru saja ia beli, dengan sengaja berbelanja di pasar yang bukan tempat dirinya berjualan mencari nafkah, entah oleh sebab apa. Namun melihat apa yang ia beli bukanlah satu keanehan. Tarikan napas lega seketika berhembus dari hidung Rahmi saat suami dan kedua anaknya yang tak berselisih lama datang, tepat setelah ia merapikan semuanya. Hal itu tentu tak menjadi satu pertanyaan dan kecurigaan sang suami, sebab bila Rohmadi mengetahui apa yang sedang dirinya persiapkan, bukan tak mungkin bakal menjadi satu masalah besar baginya. Waktu pun terus bergulir, paparan cahaya panas dari sang surya mulai meredup, menjadi tanda bahwa hari merangkak senja, membuat hilir mudik para kawula muda di desa kerajaan mulai meramaikan jalanan. Sudah tak mengherankan satu kebiasaan di desa itu, antara yang muda dan para orang tua berbanding balik. Jika waktu senja para orang tua berangkat ke sawah maupun ladang, tapi anak-anak mereka memilih berkumpul, bergerombol di tiap-tiap tempat yang sudah mereka tentukan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Rahmi sore itu. Ia yang baru saja menyelesaikan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga terlihat berkemas. Tanpa menunggu Rohmadi dan kedua anaknya yang biasa berada di madrasah saat sore, Rahmi segera bergegas pergi. Rahmi lagi-lagi menyusuri jalanan sepi yang ia lewati siang tadi. Namun kali ini ia terlihat berbeda, mulai dari wajah hingga laju kendaraannya, seperti tergesa dan berburu dengan waktu. Hingga tak berapa lama akhirnya Rahmi sampai di tempat yang ia tuju, tempat yang sangat dirinya cintai, tempat yang sudah memberikan dirinya banyak hal, tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari rasa sakit hati, hingga harus menjadikan rumah Prabon peninggalan orang tuanya sebagai neraka tersembunyi. Srek, srek, srek. Langkah Rahmi saat kakinya mulai menapaki halaman berumput tipis, wajahnya datar, matanya menyorot penuh keberanian, meski saat itu langit mulai gelap. Ia terus saja mengayunkan kakinya menuju area belakang, melewati sisi kiri rumah yang berbatas dengan jalan tembus ke arah desa sebelah. Rahmi baru menghentikan langkah ketika kakinya tepat berdiri di ambang pintu belakang. Ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang bisa ia lewati untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dan tak lama hal itu pun terbukti saat dengan mudahnya ia membuka daun pintu kayu yang sudah terlihat kusam. Hening dan gelap suasana di dalam rumah yang hampir 5 tahun tak berpenghuni setelah ibu Rahmi meninggal, membuat kesan seram dalam rumah itu sangat jelas dikala waktu malam. Namun hal itu tidak berlaku bagi Rahmi. Dalam pikiran Rahmi saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya, agar dirinya bisa segera membalas sakit hati dan tak kehilangan tempat di mana ia dilahirkan. Setapak demi setapak Rahmi melangkah, menyusuri melewati ruang demi ruang gelap tanpa cahaya. Ia begitu gesit dan sangat mengenal di tiap sudut, hingga memudahkannya untuk sampai di salah satu ruangan sedikit lebar yang menjadi tujuannya. Di tempat itu, Rahmi mulai mengeluarkan bungkusan yang ia tenteng sedari rumah. Ia memeriksa satu persatu, meraba guna memastikan. Sebentar Rahmi menghidupkan 3 buah lilin yang ia bawa, menjadikan ruangan seperti sebuah kamar sedikit terang. Ia kemudian duduk bersila, menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap sedikit menyebar, berasal dari 7 buah dupa yang baru saja ia bakar dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga 3 warna yang Rahmi tabur di atas cawan. Rahmi sejenak menunduk, memejamkan mata, seraya bergumam lirih membaca bait-bait kalimat yang diajarkan Mbah Sali. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda.
Juga menjadi akhir bibir Rahmi melafalkan untaian kata bermakna sebuah mantra. Setelahnya, Rahmi pun segera membuka mata, menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum mengedar ke sekeliling. Tepat di saat suara gemuruh angin berhenti, mata Rahmi mendapati beberapa sosok telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperanjat kaget melihat apa yang telah ia lakukan, mampu mengundang makhluk-makhluk menakutkan yang selama ini belum pernah dirinya lihat secara langsung. Ada sedikit kengerian dalam hati Rahmi ketika ia mengalihkan pandangannya ke arah sudut kanan ruangan bercahaya lilin itu, di mana ia melihat 3 sosok berwajah hancur mengelupas berdiri dan tengah menatapinya dengan tajam. Perasaan ngeri itu bukan karena Rahmi takut dengan bentuk mereka, melainkan dengan wajah-wajah mereka yang seperti tak asing dan sangat dirinya kenal. Waktunya kamu menyatu, Nduk. Rahmi tersentak. Ia menengadahkan wajahnya ke atas sebentar setelah mendengar seruan perintah tak berwujud. Baik, Mbah, sahut Rahmi yang tersadar bila itu suara dari Mbah Saleh yang memberitahunya bila harus segera menyelesaikan ritual. Buru-buru Rahmi meraih secaruk bunga di atas cawan, menyuapkan ke dalam mulut dan mengunyahnya. Sebentar kembali ia memejamkan mata, dan tak lama kunyahan aneka bunga tersembur dari mulutnya menyebar seantero ruangan. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, memunculkan hawa panas serta aroma anyir menyengat, menyambut kemunculan sesosok wanita bergaun putih panjang lusuh, dengan juntaian rambut acak-acakan, yang tepat bersimpuh di hadapan Rahmi sambil melototkan 2 bola matanya. Setelah ritual malam itu, kehidupan Rahmi kembali seperti semula. Ia juga telah mulai pada profesi biasanya sebagai seorang pedagang. Seperti halnya pagi itu, tepat hari ketiga, Rahmi telah bersiap dengan barang dagangan bertumpuk di keranjang belakang motornya. Ia pun segera berangkat mengais rezeki setelah berpamitan dengan Romadi serta 2 anaknya. Suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berhawa dingin tak menghalangi niat Rahmi untuk menembusnya. Setibanya ia di pasar antar desa, Rahmi melihat suasana sudah begitu riuh ramai. Ia pun segera menggelar dagangannya di lapak yang sudah dirinya huni bertahun-tahun, dan sempat ia tutup selama 3 hari. Hari itu adalah hari pertama Rahmi berjualan seperti ia melakukan persekutuan dengan iblis. Dan dimulai dari saat matahari menyembul, keanehan dirasakan Rahmi. Lama semakin lama keanehan itu membuat Rahmi riang. Pasalnya, hari-hari biasa ia berjualan biasanya akan sampai pada waktu siang untuk bisa mendapat untung. Bahkan terkadang harus menjual barang dagangannya sedemikian murah agar bisa laku supaya minimal bisa mengembalikan modal. Tapi pagi itu, dirinya tak butuh waktu berjam-jam untuk bisa menjual habis barang dagangannya. Sontak hal itu mengundang perhatian beberapa teman dan penjual lainnya sekitar tempat Rahmi berjualan. Ada sebagian yang menganggap hal itu hanya kebetulan nasib baik Rahmi, tapi tak sedikit yang mulai menaruh rasa curiga. Rasa heran juga tak luput dari benak Romadi. Dirinya yang belum sempat berangkat ke tempatnya mengajar, namun sudah mendapati sang istri telah pulang dengan keranjang kosong. Cepet banget, Dek, jam segini sudah pulang, tanya Romadi mencoba memastikan. Lah, orang jualan kalau barang dagangan habis ya pulang, Thomas, jawab Rahmi sedikit ketus. Mendengar jawaban istrinya yang tak seperti biasa, Romadi hanya diam. Ia memang merasakan betul bila dalam 3 hari terakhir mendapati adanya perubahan pada diri istrinya. Ya sudah, Dek, aku berangkat dulu. Anak-anak juga sudah siap. Pamit Romadi yang telah siap dengan tas hitamnya serta 2 anaknya yang juga telah berseragam rapi. Iya. Singkat dan dingin jawaban yang keluar dari bibir Rahmi. Ia bahkan terkesan acuh pada kedua anaknya, membuat Romadi hanya bisa menarik napas panjang sambil berlalu. Selepas kepergian suami dan anaknya, Rahmi terduduk diam di ruang tamu. Matanya menyorot nanar ke jalan depan rumahnya, seperti tengah mengolah pikiran. Hal itu berlangsung hingga beberapa puluh menit lamanya, dan baru tercairkan
saat sebuah motor berpenumpang dua lelaki berhenti di halaman rumahnya. "Bu Rahmi, maaf pagi-pagi mengganggu. Tadinya kami mencari ibu di pasar, tapi kata pedagang sebelah ibu, Bu Rahmi sudah pulang. Makanya kami langsung ke sini," ucap salah satu lelaki setelah mengucap salam dan berbasa-basi sebentar. "Iya, saya juga baru pulang. Kalau boleh tahu, ada apa Pak Bekal mencari saya?" "Jika menyangkut urusan rumah Prabon, sudah bukan lagi urusan saya," jawab Rahmi sedikit sinis. "Benar Bu, tapi ini selaku pihak yang akan membeli ingin bertemu Ibu dahulu," ujar Pak Mirat atau biasa dipanggil Pak Bekal. Mendengar hal itu, Rahmi langsung mengalihkan pandangannya pada seorang lelaki yang duduk di samping Pak Bekal. "Apa Pak Sukir yang mau membeli rumah itu?" tanya Rahmi pada lelaki yang ia tahu bertempat tinggal di desa sebelah. "Rencana begitu Mbak Rahmi," jawab Sukir, salah satu orang mapan di desa Gading Sari yang ingin membeli rumah Prabon. Ia pun kemudian menjawab panjang lebar alasan memberi serta tujuannya datang menemui Rahmi. Di samping memastikan tak ada lagi sengketa, ia juga sudah berencana untuk memindahkan barang-barang di dalam rumah yang sebagian dirinya dengar adalah milik Rahmi. Untuk itu ia meminta izin pada Rahmi untuk mengemasinya. Rahmi sendiri tak keberatan dengan semua rencana dari Sukir. Selintas tak terlihat sedikit pun amarah maupun penyesalan di wajah Rahmi, membuat Pak Bekal yang sedari awal mengamati merasa heran akan perubahan sikap Rahmi bertolak dengan beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, setelah sang tamu berpamitan dan beranjak pergi, seringai sini seketika menghias dari sudut bibir Rahmi. Menjelang sore, suasana sedikit riuh, tak biasa terlihat di rumah Prabon peninggalan orang tua Rahmi. Beberapa lelaki berpakaian rapi tampak berdiri sembari memperhatikan tiap-tiap sudut bangunan dengan wajah serius. Terkadang, salah satu dari lelaki itu berteriak, mengarahkan 4 orang berpakaian kotor yang keluar masuk kamar, seraya membawa barang-barang dari dalam. Hal itu berlangsung cukup lama dan sempat menarik perhatian warga yang kebetulan melintasi jalan depan rumah itu. Para warga beranggapan bila status rumah itu telah aman dari sengketa dan sudah berpindah tangan, namun tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari, jika sore itu adalah lonceng pertama sebuah tragedi kematian. "Oh iya Pak Broto, tadi pagi saya sama Pak Wirat sudah menemui Mbak Rahmi dan sudah setuju jika barang-barang miliknya saya kemasi. Jadi bila barang-barang milik Bapak sudah tak ada lagi, saya minta tolong pada pekerja Bapak buat sekalian mengemasi barang milik Mbak Rahmi," ucap seorang lelaki berkemeja polos pada lelaki berkumis tebal, Broto. "Tentu, silahkan Pak Sukir. Tapi kalau tak salah, barang-barang milik Rahmi cuma ada di 1 kamar saja. Itu pun tak banyak," sahut Broto pada Sukir. Selesai berucap, Broto kemudian mengajak Sukir masuk dengan ditemani Pak Wirat. Ketiganya kemudian berjalan menuju satu ruangan berpintu kayu motif bagian tengah. Tak lama Broto memanggil 2 anak buahnya untuk membuka pintu guna memeriksa isi di dalamnya. Satu keanehan seketika dirasa Broto saat dengan mudahnya pintu yang dirinya tahu biasa terkunci terbuka. Dan keanehan itu menjadi rasa keterkejutannya manakala mendapati dalam kamar kosong hanya berisikan sebuah lemari kayu lapuk. "Kenapa Pak? Kok seperti bingung?" tanya Pak Wirat seperti mengetahui kekagetan Broto. "Tidak apa-apa Pak Bekal, cuma heran, barang-barang Rahmi kok sudah tidak ada. Padahal kunci rumah ini dan semua yang ada di dalamnya tak pernah aku sentuh atau mengambilnya," jawab Broto masih dengan kening berkerut. "Sudahlah, nanti akan saya tanyakan pada Rahmi," sambung Broto yang tak ingin larut dalam rasa herannya. Broto akhirnya mengajak Sukir dan Pak Wirat keluar dari kamar. Namun sebelum itu ia memerintahkan 2 anak buahnya untuk tetap mengeluarkan lemari lapuk yang menjadi satu-satunya barang milik Rahmi di dalam kamar itu. Ketiganya melangkah keluar, berniat untuk melanjutkan kesepakatan yang baru tercapai secara lisan. Akan tetapi,
Baru saja langkah ketiganya mencapai lantai teras, satu jeritan melolong mengejutkan mereka. Buru-buru mereka serentak membalikkan badan dan segera menghampiri sumber suara yang ternyata berasal dari kamar tempat dua orang yang ingin memindah lemari milik Rahmi. Seketika wajah Broto, Pak Wirat dan Sukir berubah panik memucat, menyaksikan genangan darah di lantai yang berasal dari kepala dan tubuh salah satu pekerja Broto. "Ada apa, Sar? Kenapa enggak?" seru Broto penuh kepanikan pada salah satu pekerjanya yang dirinya perintahkan untuk memindahkan lemari. "Gak tahu, Pak. Tadi dia terpeleset dan jatuh. Saya kira nggak apa-apa, tapi kok malah seperti ini keadaannya?" jawab anak buah Broto. Kepanikan langsung menyelimuti seluruh orang yang ada di tempat itu. 3 orang pekerja dan dibantu Pak Bekel segera mengangkat tubuh bersimbah darah milik salah satu pekerja Broto serta membawanya keluar. Namun hal itu telah terlambat, sebab tubuh lelaki 35-an tahun sudah tak lagi bernyawa. Sontak saja kejadian itu menggemparkan warga sekitar. Mereka yang melihat langsung mayat Angga pekerja Broto seolah tak percaya dengan penyebabnya. Apalagi memiliki matanya yang melotot seperti ketakutan, membuat asumsi orang-orang pun beragam. Suasana sedikit tenang setelah mayat Angga dibawa untuk diserahkan pada keluarganya. Terlihat hanya beberapa orang yang masih tertinggal di rumah itu, salah satunya Pak Wirat. Ia menerima tugas dari Broto untuk menemani 3 pekerja yang akan membersihkan kondisi rumah, termasuk darah Angga. Hari semakin gelap, adzan maghrib telah selesai berkumandang, menandakan waktu siap berganti warna dengan alam yang juga berubah cuaca. Menyadari hal itu, Pak Wirat segera menyuruh 3 orang pekerja yang masih terlihat sedih, bercampur takut, untuk menyelesaikan perintah Broto. Kemudian ketiganya masuk dengan bermodalkan lampu Petromax dan senter di kepala. Saat tiba di kamar tempat meninggalnya Angga beberapa jam lalu, hawa aneh langsung dirasakan Pak Wirat dan ketiga orang pekerja yang masih berbaju kotor. Mereka terdiam, membisu dan hanyut dalam pikiran masing-masing. Merasai keanehan dalam kamar, terutama pada lantai yang akan mereka bersihkan. Sangat jelas di mata keempatnya saat itu, yang terbantu dari cahaya lampu dan senter, tak ada lagi genangan darah yang mengotori, yang ada hanya bekas tapak-tapak kaki tak beraturan. "Pak," seru salah satu dari ketiga pekerja pada Pak Wirat seakan menegaskan keadaan. Pak Wirat sendiri hanya berpaling dan menatap ketiga pekerja tanpa berkata apa-apa. Ia yang juga melihat hal itu mulai tersusupi rasa takut. "Sudah, kita tinggalkan saja," ajak Pak Wirat akhirnya setelah berpikir sejenak. Mereka akhirnya berjalan meninggalkan rumah itu dengan perasaan bercampur antara bingung, sedih dan juga rasa takut. Namun dari keempatnya, hanya Pak Wirat yang merasakan keanehan, hingga menimbulkan kecurigaan atas semua rentetan kejadian di rumah Prabon itu. Rasa duka mendalam benar-benar dirasakan keluarga Angga malam itu. Setelah prosesi pemakaman jenazahnya, seperti biasa warga sekitar berduyun-duyun datang untuk ikut mendoakan, tak terkecuali Romadi yang dianggap salah satu orang yang mengerti tentang agama. Dari mulai awal, terjeda sebentar acara doa, hingga akhir acara, sebagian orang masih terus membicarakan kematian Angga yang dianggap sedikit aneh. Akan tetapi semua itu hanyalah sebatas pembicaraan, tanpa tahu kebenarannya. Hal itu sedikit mengganjal dalam pikiran Romadi, oleh sebab kematian Angga yang dianggap aneh, tepat di dalam kamar bekas Rahmi dan dirinya sewaktu masih hidup bersama kedua orang tua Rahmi, atau pada masa Rahmi baru melahirkan Rosid. Romadi terus saja memikirkan kejadian itu, hingga saat dirinya pulang bersama beberapa tetangganya, ia terlihat banyak diam saat mereka membicarakan sembari berjalan beriringan. Tak lama setelah beberapa tetangganya telah sampai di rumah masing-masing, Romadi mempercepat langkah untuk segera sampai di rumahnya. Ia bertujuan untuk menanyakan perihal kejadian itu pada Rahmi yang ia anggap tahu. Sebab saat kejadian, Romadi menduga Rahmi ada di rumah Prabon yang telah diambil alih oleh Broto kakaknya. Namun,
Baru saja ia menginjak halaman rumahnya, mendadak langkah Romadi terhenti. Sejenak ia berdiri mematung, menatap lurus ke arah sudut kiri rumahnya, tempat sebuah bayangan berkelebat tertangkap bola matanya. Romadi akhirnya memutuskan untuk menghampiri, berjalan mengendap, menapaki halaman berpasir dengan perasaan tegang. Tapi saat tiba di sudut tempat matanya melihat sekelebat bayangan, Romadi tak menemukan apa-apa. Yang ada hanya rimbunan bunga pagar hasil tanamannya sendiri, berpenerangan redup dari sorotan lampu yang tergantung di sudut atas. Beberapa puluh detik Romadi masih terus mengamati sekeliling. Ia baru membalikkan badan saat memastikan tak ada apapun. Akan tetapi, ketika kakinya menganjak ambang pintu, tiba-tiba saja hidungnya membaui satu aroma wangi khas bunga kuburan. Ia pun tersentak, mendapati wangi itu semakin pekat seperti bersumber di dekatnya. Romadi kemudian mencoba mencari sumber wewangian yang sangat dikenalnya itu, menuntunnya untuk mengikuti hingga tanpa sadar kembali menyusuri sisi kiri rumahnya. Romadi baru tersadar dan seketika terkejut saat matanya menangkap sesuatu terseret di tanah tepat di ujung belakang bangunan rumahnya. Wajah Romadi pun spontan memucat saat mengetahui jika sesuatu yang terseret itu adalah untaian rambut hitam memanjang. Meski tersusupi rasa takut, Romadi tetap mencoba mencari ujung dari rambut berbau wangi bunga kamboja itu. Dalam hati, tak henti-henti Romadi berdoa, sebab dirinya yakin jika sang pemilik rambut bukanlah manusia. Romadi terus mengikuti suara gemeresek yang ditimbulkan untaian rambut hitam menyapu tanah. Sampai beberapa langkah kemudian, tiba-tiba untaian rambut itu berhenti, membuat Romadi seketika ikut menghentikan langkahnya. Sejenak Romadi terdiam menatapi rambut itu dan mengarahkan pandangan mencoba mencari ujungnya. Namun, sampai sejauh matanya melihat, ia tak menemukan sosok pemilik rambut itu. Yang terlihat hanyalah gelap di ujung tanpa terlihat apapun. Hal itu semakin membuat dirinya penasaran dan nekat ingin melihat, mengabaikan rasa takutnya yang ia tahan dengan doa. Akan tetapi, saat kakinya ingin melangkah mendekat serta menyusuri sepanjang juntaian rambut itu, harus tertahan oleh satu sentuhan tangan dan seruan dari belakang. "Kamu ngapain di sini, Mas?" Terjingkat Romadi mendengar seruan di belakangnya. Ketegangan yang menyelimutinya sejenak mengendur kala ia memalingkan wajah dan mendapati Rami telah berdiri di belakangnya. "Dik, aku tadi," sahut Romadi tergagap. Melihat hal itu, Rami segera menarik tangan Romadi. Tanpa mampu menolak, Romadi akhirnya mengikuti. Namun sebelum melangkahkan lebih jauh, Romadi sempat memalingkan wajah, memastikan kembali helaian rambut memanjang yang tak ia ketahui ujung maupun pemiliknya. Lagi-lagi Romadi tersentak. Ia sebentar menghentikan langkah saat matanya melihat rambut itu terseret melayang oleh sesosok bayang putih yang tak jelas rupa dan bentuknya, seperti menembus ke dalam rumahnya. "Mas, ada apa? Apa yang kamu lihat?" tanya Rami sedikit ketus. "Dik, aku seperti melihat sesuatu. Aku merasa ada bahaya di rumah kita." Cepat Romadi bergegas menuju ke dalam rumah setelah menyingkap tangan Rahmi yang mengendur di lengannya. Namun, sesampainya Romadi di dalam, ia tak menemukan hal aneh. Ia kemudian memeriksa seluruh ruangan dari sudut ke sudut, tapi tetap saja tak ada yang ganjil. Bahkan ketika ia masuk ke dalam kamar anaknya, keduanya terlihat sangat pulas dalam pangkuan mimpi. "Sebenarnya kamu ini kenapa, Mas? Dari sepulang tadi kok aneh?" ucap Rami kembali yang baru saja menyusul masuk. "Bener, Dek. Aku tadi melihat." Aku sulit menjelaskannya," jawab Rohmat bingung. "Lihat apa? Kamu kayaknya yang aneh, Mas. Dari tadi aku di rumah gak melihat apa-apa, dan juga tidak merasakan kalau ada bahaya," sahut Rami sedikit mengeraskan suaranya. "Tapi Dek, sudahlah Mas, aku mau istirahat." Kali ini Romadi hanya terdiam. Ia menyadari bila pun hal itu diteruskan akan menjadikan perdebatan.
Meski dalam hatinya masih begitu yakin dengan apa yang baru saja ia lihat, Rohmadi akhirnya memutuskan untuk menyusul beristirahat di dalam kamar. Berbaring di sisi Rahmi yang seperti sudah terlelap membelakangi, hal itu memunculkan gemuruh rasa sesak di dada Rohmadi. Sebab dalam beberapa hari ini, ia melihat sikap Rahmi sangat jauh dari sebelumnya. Rahmi yang sekarang di mata Rohmadi sangat acuh, tidak peduli dan seolah menganggap dirinya tak ada, bukan saja pada dirinya, melainkan juga pada kedua anaknya. Pikiran Rohmadi semakin lama semakin terhanyut dalam keresahan, membuatnya lelah tanpa berujung, hingga tanpa terasa matanya perlahan terkatup. Dingin dan lembab tiba-tiba dirasakan menyapu kulit Rohmadi. Ia yang kembali membuka mata setelah entah berapa menit jam terlelap, berniat untuk membungkus tubuhnya dengan selimut. Sesaat tangan Rohmadi yang ingin menarik selimut terhenti. Ia tertegun sebentar sembari menajamkan telinganya yang baru saja tersusupi lamat-lamat suara gamelan dari arah belakang rumah. Suara itu semakin lama dirasa Rohmadi semakin jelas, membuatnya seketika bangkit dan beranjak dari ranjang. Rasa tak percaya Rohmadi akhirnya menuntun kakinya melangkah mencari sumber suara. Perlahan ia menyusuri lorong dalam rumah yang mengarah ke belakang. Sesampainya di ruang dapur, Rohmadi terhenti. Matanya mengedar menatapi tiap sudut ruangan, namun hanya tumpukan serta deretan alat-alat dapur yang tertangkap netranya. Sekilas rasa ragu menyembul pada wajah Rohmadi. Ia beranggapan bila suara itu hanya halusinasinya kala tertidur. Tapi tak berapa lama, suara gamelan itu kembali mengalun masuk ke dalam gendang telinga, membuatnya spontan terkejut, kaget, dan sempat menyurutkan kakinya 2 langkah ke belakang. Kalimat istighfar langsung meluncur dari bibir Rohmadi menutupi rasa takutnya. Ia begitu yakin bila suara yang sangat jarang terdengar kini seperti berada di belakang rumahnya. Rohmadi sedikit tahu tentang suara itu, walau ia tak bisa menebak langsung dan pasti. Tapi satu kejadian yang telah seluruh masyarakat di tempatnya percaya, jika suara gamelan itu adalah tanda kemunculan makhluk Barongo. Bahkan menurut beberapa sesepuh yang ia dengar, bila kemunculan Barongo mengartikan adanya seseorang yang telah mengikat janji atau bersekutu dengannya. Berpikir sampai di situ, Rohmadi langsung membalikkan tubuh seraya terus berucap istighfar. Ia sebentar melihat ke dalam kamar anaknya, memastikan keduanya yang masih terlelap, kemudian buru-buru masuk ke dalam kamar. Tapi saat ia sampai di bibir ranjang, satu hal kembali mengejutkan dirinya. "Dik." Kalimat khas panggilannya seketika meluncur saat matanya tak melihat sosok Rahmi terbaring di sisi kiri ranjang. Rasa cemas langsung menyeruak dalam batin Rohmadi. Ia khawatir jika istrinya ikut mendengar suara gamelan yang masih samar terdengar. Sebab yang ia tahu, bila makhluk Barongo sangat menyukai wanita telah bersuami. Rohmadi akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Rahmi. Ia berjalan ke arah depan, namun kosong. Kemudian kembali menuju belakang tempat sumber suara itu berada. Tapi belum sampai kakinya menginjak lantai dapur, telinganya tak lagi mendengar suara gamelan, malah berganti suara tapak langkah dan derit ranjang dari arah kamarnya. Buru-buru Rohmadi membalikkan tubuh, berjalan cepat menuju kamar guna memastikan. Dan tepat apa yang sudah ada di benaknya, bila suara derit itu adalah sang istri yang sudah terbaring. Kelegaan sekilas menggurat di wajah Rohmadi. Kecemasannya memudar seiring degupan jantung yang telah teratur. Tapi setelahnya, saat tubuhnya ikut membaringkan di sisi Rahmi, kapur barus bercampur wangi pandan tiba-tiba saja tercium pekat di hidung. Hal itu berlangsung beberapa menit lamanya, membuatnya terduduk mencoba mengendus mencari sumber aroma. Seakan tak percaya, Rohmadi yang menemukan sumber aroma wangi pandan dan kapur barus berasal dari tubuh istrinya, berusaha merapatkan tubuh. Tapi bau itu seketika menghilang bersamaan dengan tubuh Rahmi yang berbalik ke arahnya. "Mau ngapain, Mas?" ucap Rahmi saat sadar tubuh Rohmadi merapat ke tubuhnya. "Enggak, Dek. Aku tadi cuma kepikiran kamu."
Pas aku cari nggak ada, jawab Romadi memberi alasan. Aku tadi ke kamar mandi, terus sebentar lihat anak-anak, sahut Rahmi. Sudahlah, aku mau tidur, sudah larut. Sambung Rahmi seraya membalikkan badan, mengacuhkan Romadi yang masih terbengong. Malam itu akhirnya Romadi terlelap dalam benak penuh kejanggalan. Tanda tanya besar masih membekas lekat di pikirannya, sampai terbawa pada waktu ia melaksanakan 2 rakaat subuh, serta dalam doa-doanya. Pagi menjelang, seperti beberapa hari belakang, Romadi masih teracuhkan oleh Rahmi. Ia yang lebih dulu berangkat menuju pasar, tak menyempatkan diri untuk sekedar berpamitan. Tatapan penuh arti dari kedua mata Rosid dan Ratri terkadang membuat nyeri dadanya saat mereka menyaksikan kerenggangan antara dirinya dan Rahmi. Tapi hal itu selalu ia tutupi dengan berbagai macam alasan. Ia tak ingin membebani kedua anaknya dengan urusan yang tak seharusnya diketahui. Semakin hari kejayaan semakin menaungi diri Rahmi. Dalam kurun waktu hanya 7 hari selepas kejadian tewasnya Angga, Rahmi tak hanya mampu mempekerjakan 2 orang pembantu, tapi ia juga berniat membuka usaha baru di pasar kota. Hal itu jelas mengundang banyak reaksi dan kecurigaan yang membesar dari para sesama pedagang. Begitu juga dengan para tetangga yang melihat perbedaan jauh antara Rahmi yang dulu dan Rahmi yang sekarang. Mulai dari penampilan fisik hingga sosialisasi bermasyarakatnya yang tak lagi terjaga. Dari sekian banyak orang yang merasakan perbedaan Rahmi, Romadilah yang paling merasakan. Selain nafkah lahir yang tak lagi terurus, kebutuhan biologisnya pun terabaikan. Sering Romadi bertanya tentang perubahan sikap Rahmi manakala keduanya berada di rumah dalam keadaan senggang. Namun itu malah memicu pertengkaran dengan akhir Romadi yang mengalah, bukan karena ia menerima sikap Rahmi, tapi lebih memikirkan keadaan anak-anaknya. Ada satu alasan yang menguatkan dirinya untuk tetap bertahan dalam suasana tak nyaman rumah tangganya. Romadi berkeyakinan dan selalu mengatakan pada dirinya sendiri, bila sang istri masih terpengaruh emosi dan kekesalan setelah kalah dalam urusan warisan, serta bakal kembali lagi seperti istrinya yang dulu. Akan tetapi, persepsi baiknya itu harus Romadi kubur dalam-dalam. Malam itu sebagai seorang yang masih terbilang muda dan normal, Romadi ingin mendapatkan hak biologisnya dari Rahmi. Ia yang tengah berada di dalam kamar anaknya, seperti biasa menemani sebelum tidur, segera bergegas setelah memastikan kedua anaknya terlelap. Langkah mantap Romadi seketika tertahan saat matanya tak menangkap sosok Rahmi di ranjang. Padahal beberapa menit yang lalu, dirinya masih mendengar suara Rahmi tengah menghitung hasil usahanya di ruang tamu, kemudian berjalan menuju kamar. Sebentar menunggu, Romadi memutuskan mencari. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun tak menemukan. Langkah Romadi akhirnya mengarah ke belakang, berharap menemukan Rahmi di tempat itu. Akan tetapi, baru satu langkah kaki Rohmat menapak di lantai dapur, seketika tubuhnya terasa dingin. Suara itu, gumam Romadi lirih. Saat itu ingin Romadi segera pergi dari ruang dapurnya. Ia menyadari akan kemunculan suara tetabuhan itu. Seketika terbayang rasa ketakutan dengan suara ketukan alat tetabuh yang didengar berbeda dari sebelumnya. Tapi Romadi mencoba sejenak bertahan. Ia tertegun dalam kebiasaan meresapi alunan gamelan yang kini beriring pelok, bukan lagi kenong. Iringan tetabuhan semakin lantang dan begitu berirama dalam pendengaran Romadi, membangkitkan satu rasa penasaran hingga mengalahkan rasa takutnya. Perlahan Romadi mengayunkan langkah, setapak demi setapak mendekat ke depan pintu. Ia sangat yakin jika tabuhan itu berasal dari halaman belakang rumahnya. Romadi sebentar terdiam sesampainya di depan pintu, kemudian penuh keberanian merapatkan wajahnya pada daun pintu kayu yang terdapat celah-celah kecil di antara papan bersusun tegak. Hening, gelap, saat matanya mampu menangkap suasana di luar. Hal itu membuatnya bimbang, dengan perasaan yakin juga pendengarannya.
Tak puas hanya dengan melihat dari celah kecil, Romadi akhirnya memutar 3 kancing sebagai pengait pintu. Suara kriat saat pintu terbuka mengawali keterkejutan dan ketakutan Romadi. Seketika tubuh Romadi membeku, kakinya terpaku di ambang pintu dengan mata seolah tertahan untuk menatapi pemandangan di depannya. Romadi tahu, sangat yakin bila apa yang dilihatnya bukan hal lazim, apalagi saat suara gamelan beriring pelok kembali mengalun, sembari memunculkan satu penari tanpa busana di tengah-tengah kerumunan sosok-sosok aneh. Romadi merasa dirinya telah masuk ke dalam alam lain. Beberapa menit melihat hal mengerikan itu, Romadi berjuang menggerakkan kakinya untuk kembali masuk. Tapi baru akan bergerak, Romadi bersempat menahannya. "Rahmi, kamu..." Lirih dan seperti berbisik suara Romadi yang baru saja akan beranjak, tertahan oleh sosok penari yang tak lain adalah Rahmi. Lekat pandangan Romadi ke arah Rahmi yang tengah berlenggak-lenggok. Mengabaikan sosok-sosok berbola mata juling tengah mengerumuni tarian Rahmi yang beralih menatap kepadanya. Selepas satu putaran tembang, suasana terasa sunyi, lantaran alunan gamelan berhenti tepat bersamaan tarian Rahmi. Romadi kemudian melihat Rahmi menjatuhkan diri bersimpu di hadapan satu sosok bermata merah nyalang dan bertanduk. Pemandangan itu seketika membuat tubuh Romadi gemetar. Jiwanya goncang, tulang-tulang di tubuhnya seperti lunglai lemas, melihat sang istri ternyata telah bersekutu dengan iblis. Gema tawa dari sosok di hadapan Rahmi sekali lagi menggetarkan jiwa Romadi. Ia tersungkur mundur sambil berusaha menjauh. Sebelum tubuhnya berangsur masuk ke dalam rumah, mata Romadi terakhir sempat melihat tubuh polos sang istri yang dipikul oleh sosok-sosok wanita dan laki-laki berkulit pucat pasi, menuju sebuah tandu berhias untaian manik-manik berkilau. Di mana di tempat asing itu juga, mata Romadi menangkap sosok makhluk yang selama ini hanya ia tahu dari ciri-cirinya saja, Baronggo. Satu kekuatan dengan lantunan doa seketika membangkitkan Romadi. Ia segera berlari menjauh setelah menutup rapat pintu belakang rumahnya. Rasa tercekam membuat Romadi langsung membaringkan tubuh dan berlindung di balik selimut. Di samping rasa takut, rasa kemarahan menusuk dalam relung hatinya, membuatnya menangis, menyesali dengan apa yang sudah ia lihat. Lelehan air mata dan keringat Romadi sejenak terhenti oleh satu sentuhan lembut menyusup dalam selimutnya. Perlahan, sentuhan itu bagai satu kekuatan seperti menarik tubuhnya. Romadi berpaling, terlentang menatap sosok Rahmi yang telah berada di depan, duduk di sisi ranjang. Letupan amarah seketika menguap dari sorot bola mata Romadi. Saat jari-jari Rahmi menyusur dan mengusap wajahnya bersama senyuman mengembang, aroma wangi dan arus juga tak luput tercium pekat di hidung Romadi dari tubuh sang istri. "Mas, maafkan aku. Ini saya lakukan demi anak-anak kita, kehormatan kita. Aku ingin kelak Rosi dan Ratri tak seperti kita, dihina dan direndahkan. Untuk itu aku melakukan semua ini, agar aku bisa membalas sampai pada keturunan-keturunannya." Pelan namun terdengar tegas ucapan Rahmi di telinga Romadi. Mendengarnya amarah Romadi semakin memuncak. Namun hal aneh seketika terjadi pada seluruh tubuhnya. Mata Romadi melotot mengerang berat, seakan ingin berteriak keras, tapi seperti tertahan di kerongkongan. Bukan hanya itu, tubuh Romadi seakan lumpuh, lemas tak berotot, dan tidak sedikit pun mampu untuk digerakkan. Bukan hanya itu, tubuh Romadi seakan lumpuh, lemas tak berotot, dan tidak sedikit pun mampu untuk digerakkan. Menyaksikan itu bukan merasa iba, Rahmi justru tersenyum seraya mengucapkan kembali tangannya ke seluruh tubuh Romadi. "Mas, ku minta kamu rela berkorban. Aku akan tetap merawatmu sampai tiba waktunya." Ucap Rahmi pelan sambil mengusap lembut darah dan nanah yang tiba-tiba saja keluar dari bagian vital Romadi. Pagi menjelang, aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Rahmi. Ia yang biasa hanya mengurus barang dagangan,
Kali ini tersibukkan kebutuhan dua anaknya. Meski ada rasa senang dari wajah dua bocah lugu itu, namun dari pancaran mata keduanya menyirat rasa tak nyaman. Pasalnya sedari bangun tak melihat sosok Romadi yang biasa menemani mereka. "Ibu, bapak kemana?" tanya Rosid yang sudah tak bisa membendung rasa penasarannya. "Bapak lagi sakit, makanya kalian berdua harus bisa belajar mandiri," jawab Rahmi sembari menata kedua piring di atas meja. "Sakit kenapa, Bu?" sahut Rosid kembali. "Sakit kepala sama badannya menggigil. Sudah, cepat makan. Nanti ibu yang antar ke sekolah," suruh Rahmi pada dua anaknya. Rosid hanya terdiam, sedangkan Ratri menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik kemurungan wajahnya. Suap demi suap dilalui dua bocah tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian, keduanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu sang ibu. Sepulang mengantar Rosid dan Ratri, Rahmi menyempatkan diri memutar arah pulang melewati jalan lain yang sedikit jauh. Hingga tiba di persimpangan, ia berhenti sejenak, menatap sinis ke arah rumah peninggalan orang tuanya yang telah menelan satu nyawa. Selang beberapa saat, Rahmi pun melanjutkan perjalanan. Melaju pelan, sepelan sang mentari yang sudah muncul sempurna, siap menebar sengatan ke bumi. Wajah Rahmi sedikit menciut, kala ia tinggal beberapa meter dari rumahnya. Matanya melihat sesosok lelaki berberut buncit dengan setelan batik, berdiri di halaman. "Ada apa, Kang? Pagi-pagi sudah kesini?" sapa Rahmi setelah ia sampai dan baru mematikan motornya. "Oh, kebetulan ada kamu, Rahmi. Aku kira kamu di pasar," sahut lelaki berkumis yang tak lain adalah Broto. Rahmi tak menyaut. Ia yang baru turun dari motornya segera melangkah dan membuka pintu. Namun belum sempat bibirnya berucap guna mempersilakan masuk sang kakak, Broto terlebih dahulu menolak. "Aku kesini hanya sebentar, hanya ingin tahu kabarmu sekeluarga. Dan satu lagi, aku mau kamu membantuku untuk menjual rumah itu. Mungkin kamu sudah mendengar kejadian kemarin yang sempat membuat heboh, sampai akhirnya rumah itu gagal terjual. Juga jangan lupa untuk mendukungku dalam pencalonan nanti," ucap Broto sembari menyunggingkan senyum antusias. Rahmi terdiam, matanya menatap lurus pada wajah sombong kakaknya. Ia tahu bahkan menangkap ada sesuatu tersembunyi dari ucapan Broto. Tapi, sampai Broto berlalu dari hadapannya, melangkah menuju mobil hitam yang terparkir di sisi jalan depan rumahnya, mulut Rahmi terkunci. Ia tak menyauti permintaan Broto, namun dalam hati, sulutan api amarah seketika berkobar, tercermin dari sunggingan seringnya tipis di sudut bibir, bersamaan sorot tajam dua bola matanya. Kilatan bersambung guntur berkemuruh menandai cuaca sore. Tak lama awan hitam yang saling berkejaran akhirnya berkumpul di langit barat, mengawali suasana gelap dan tumpahan air bening yang membasahi bumi. Seketika hawa dingin menyelimuti, menyapu kulit setiap penduduk desa, tak terkecuali tubuh lemah Romadi. Lamanya curahan hujan deras meninggalkan kesejukan menusuk, beriring gemericik tetesan air dari atap genting rumahnya setelah mereda. Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan, mencoba bertahan dalam kikil kedinginan. Matanya mengedar, mencari dan berharap kemunculan istrinya, agar bisa membantu menutupi tubuhnya dengan selembar selimut. Akan tetapi, sampai beberapa lama, tak ada siapapun yang muncul untuk membantu. Romadi saat itu juga ingin sekali melihat kedua anaknya. Sedari pagi hingga malam ia tak melihat, bahkan mendengar suara mereka. Hal itu mengundang kekhawatiran dalam benak. Tapi memikirkan keadaannya sendiri, ia hanya mampu menangis dalam hati, seraya mengutuk Rahmi. Entah berapa menit, jam, ia terhanyut dalam kesedihan, sampai akhirnya terbuyarkan oleh satu suara derap langkah, membangkitkan harapannya terlepas dari hawa dingin. Bola mata Romadi seketika bergeser ke samping, melirik ke pintu setelah memastikan jika langkah kaki yang terdengar menuju ke kamarnya.
Tak berapa lama derit pintu terbuka mengawali mata Romadi melihat sosok wanita masuk yang tak lain adalah Rahmi. Sapaan aroma wangi kamboja sejenak menyengat penciuman Romadi ketika lenggokan tubuh istrinya mendekat, membuat jantungnya berdegup kencang, menahan amarah bercampur takut. Lembut terpancar dari tatapan Rahmi, tapi sangat mengerikan dirasa oleh Romadi. Apalagi semenit kemudian, ketika juluran jari-jari tangan kiri Rahmi menyentuh, mengelus pelan kening dan wajahnya, ketakutan Romadi seolah meletup. Malam ini akan kumulai, Mas. Kamu tenang saja. Pengorbananmu tak akan sia-sia. Bisik Rahmi pelan di telinga kiri Romadi. Hawa dingin yang tadinya dirasa menyusup sampai ke tulang-tulang oleh Romadi seketika berubah. Kini, perlahan dan sedikit demi sedikit, buliran bening keluar dari pori-pori kulitnya, menandakan jika suasana dirinya telah berganti panas setelah mendengar kalimat yang sangat dimengerti olehnya. Rahmi sendiri setelah berbisik membalikkan tubuhnya dan melangkah keluar. Sebentar kemudian ia kembali seraya membawa sebuah bejana berbentuk tampir, berisi penuh perlengkapan sesaji. Rahmi duduk bersimpuh meletakkan sesaji di sudut kamar sebelah kiri dan menata beberapa batang dupa yang ia letakkan di tengah-tengah untaian bunga 3 warna. Selembar kain putih kemudian Rahmi hamparkan hingga menutupi sebagian sesaji, sebelum satu persatu batang dupa ia bakar. Kemeluk kepulan asap dupa lantas memenuhi ruang kamar, membuat Romadi yang sejak awal melihat dengan melirik semua yang dikerjakan Rahmi, merasakan dadanya sedikit tersesak oleh harum dupa yang sebenarnya ia tak suka. Kembali Rahmi berdiri setelah berhasil membakar seluruh dupa, berjalan perlahan mendekati lemari di sebelah ranjang tempat Romadi berbaring. Satu pemandangan aneh memunculkan ketakutan tersendiri dalam jiwa Romadi, manakala ia melihat Rahmi menanggalkan satu persatu pakaiannya, hingga sampai Rahmi tak lagi tertutup sehelai benang. Romadi mendadak merasakan satu terpaan angin panas membakar sekujur tubuh. Romadi mendadak merasakan satu terpaan angin panas membalur sekujur tubuh. Tak sampai di situ, di saat Romadi mengerang lirih, memejamkan matanya demi melawan hawa panas, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh bagian vitalnya. Sontak Romadi pun membuka mata, terperangah dengan sosok Rahmi yang sudah berada di sampingnya dengan balutan kain kemben sebatas dada. Romadi lagi-lagi tersentak tanpa daya, kala sentuhan di alat vitalnya berasal dari elusan tangan Rahmi yang menelusup ke dalam satu-satunya kain sarung membalut antara lutut dan sebatas perut dengan corak kotak-kotak. Ringis kesakitan sejenak menghias wajah Romadi saat dirasakan sesuatu mengalir dan keluar dari alat vitalnya. Namun hal itu tak membuat Rahmi yang berubah dingin menghentikan tangannya. Sampai akhirnya, kala Romadi merasakan sakit luar biasa, barulah Rahmi berhenti dan mengeluarkan tangannya. Lumuran darah dan nanah yang tergenggam di tangan Rahmi sangat jelas di mata Romadi. Meski ia masih terengah-engah dalam kesakitan, dirinya tahu bahwa darah dan nanah itu dari dalam tubuhnya. Namun ia belum mengerti untuk apa Rahmi mengambilnya. Tapi tak berselang lama, batin Romadi meronta melihat apa yang akan dilakukan oleh Rahmi. Sepintas Romadi berusaha menggerakkan seluruh tubuhnya, mencoba untuk mencegah Rahmi yang saat itu tengah mengambil selembar kain putih yang ia hamparkan di atas sesaji. Akan tetapi sekuat apapun Romadi berusaha, hanya sia-sia. Kini ia hanya bisa meneteskan air mata sembari melihat tangan Rahmi menuliskan sebuah nama di kain putih sambil bergumam melantunkan bait mantra. Seketika itu, dendang suara Rahmi terhenti tepat setelah ukiran sebuah nama selesai tergores pada kain putih dengan tinta darah dan nanah. Suasana pun berganti hening, mengiringi tangan Rahmi yang menggulung kain putih dan meletakkannya di atas batang dupa berjejer yang telah mengumpulkan asap wangi. Beberapa saat pulungan kain itu terbungkus kepulan asap dupa yang kemudian menjadi kobaran api kecil membakarnya. Namun aneh, meski sedikit lama gulungan kain itu terbakar, tapi Rahmi seperti tak merasakan panas pada tangannya yang memegang di dua ujung, hingga kobaran mereda dan kain menjadi abu hitam.
Suasana kamar kembali menjadi riuh oleh suara gema tetabuhan gamelan bersahutan. Walaupun tak ada nyanyian sebagai pengiring, tapi Romadi merasakan sesuatu berbeda. Hal itu pun akhirnya terjawab dengan kemunculan satu sosok bertubuh gemuk dan bermata hitam. Sosok itu berdiri di hadapan Rahmi, melototkan bola mata hitamnya dan membuka mulut yang tak berahang. Rasa ngeri dalam diri Romadi semakin memuncak, yang tak hanya melihat kengerian pada wajah sosok itu, ia pun teringat dengan satu kejadian di mana saat sebelum ia tercelakai, sempat melihat juntaian rambut hitam memanjang tanpa tahu sosok pemiliknya. Dan kini dengan sangat jelas, matanya melihat wujud dari pemilik rambut panjang beraroma kapur barus itu. Mengambil nyawa dimulai malam ini tidak boleh gagal karena telah menumbalkan darah dan nanah. Satu ucapan dari bibir Rahmi seketika menandai kepergian sosok itu, menjadi kepulan asap hitam tipis yang keluar menembus atap. Tepat di saat itu, Romadi merasakan tubuhnya seperti tertarik. Urat dalam tubuhnya mengencang, membuatnya melototkan mata sembari menganga. Rasa sakit teramat luar biasa kembali dirasakan Romadi. Tubuh tanpa daya miliknya seketika mengejang kuat. Otot-otot tubuhnya menonjol, berasa ingin keluar menembus kulit. Puluhan menit Romadi mengalaminya. Nafasnya tersengal, geramannya tertahan di tenggorokan, sebelum akhirnya satu hentakan bagai sebuah sengatan listrik menjalari hingga mengangkat sedikit tubuhnya, dan sebentar kembali terhempas. Romadi benar-benar merutuk, namun lagi-lagi hanya lelehan air mata yang bisa mewakili. Sesaat setelah mengalami hal luar biasa itu, atau tepat di sela-sela dengusan nafas tak teraturnya, tiba-tiba telinga Romadi berdengung hebat. Ia pun memalingkan wajah ke samping kanan dan kiri demi menahan rasa sakit pada gendang telinganya. Sampai pada satu suara jeritan melengking terdengar nyaring mengakhiri dengungan pada indera pendengarannya. Setelah sedikit mampu mengatur napas, Romadi terhenyak diam bermandikan keringat. Perlahan ia memejamkan mata, mencoba untuk tak percaya pada apa yang baru saja ia alami. Tapi hal itu gagal, sebab kini bukan lagi jerit menyayat hati dari suara wanita yang entah milik siapa menghias telinganya, melainkan tawa ngikik dari sebelah tempatnya berbaring, yang tak lain adalah tawa Rahmi. "Terima kasih, Mas. Maafkan aku bila ini membuatmu kesakitan. Tapi ini kulakukan demi harga diri keluarga kita, demi anak-anak kita kelak, supaya tak ada lagi yang berani merendahkan." Tak mampu menyahut, hanya lelehan air mata yang deras dari Romadi saat ucapan Rahmi membisik di telinga kirinya. Ia kemudian perlahan memalingkan kepalanya, memberanikan diri menatap wajah Rahmi yang telah berada di tepian ranjang sisi kiri. Putih dan begitu dingin saat itu wajah Rahmi nampak di mata Romadi, seperti menggambarkan satu kebengisan terkandung di dalamnya, membuat Romadi tak mampu berlama-lama melihat. Selang beberapa saat, Romadi memaksa matanya terpejam. Ia ingin melupakan rasa sakit dan kengerian yang baru saja ia alami. Doa-doa terus ia lantunkan meski dalam hati, berharap ia mampu dan mendapat pertolongan dari Sang Pencipta. Semakin lama, Romadi pun terlelap. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi dengan Romadi selanjutnya sebagai suami Rahmi? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian ke-6 dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.